Dan kita akan paham bahwa ruqyah ini bukan obat, tapi ruqyah itu adalah doa, gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ini terakhir saja dalil yang ketiga yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan begitu dari para sahabat yang melakukan ruqyah, dan kita akan paham bahwa ruqyah ini bukan obat, tapi ruqyah itu adalah doa, gitu. Sehingga kalau misalnya nanti kita ditanya apa arti ruqyah, maka jawaban yang sama seperti dari ulama itu, dari para ulama, maka ruqyah itu adalah doa. Jadi tidak ada terjemah yang lain, karena isi dari ruqyah adalah doa seperti tadi Anas bin Malik, gitu. Anas bin Malik meruqyah dengan cara Rasulullah, yaitu memberikan doa, begitu. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sekelompok orang sahabat-sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ala hayyin min ahya'il Arab, mereka melewati salah satu perkampungan dari perkampungan Arab. Falam yakruhum. Jadi ketika mereka melewati, di perjalanan pulang, melewati satu perkampungan, dan kampung itu tidak menerima mereka. Kata orang Sunda mana, teu somea, teu cai-cai acan, Pak. Jadi apa ya? Bersikap sombong begitu. Tidak mau menerima para sahabat Nabi. Fabaina mahum kadzalik. Ketika kondisi seperti itu, para sahabat istirahat, mereka juga menolak gitu untuk menjamu. Idludigo sayyidu ulaik. Tiba-tiba pimpinan mereka, ketua RT-na begitu, Pak, tersengat binatang buas. Ada yang mengatakan oleh kalajengking, ada yang mengatakan oleh ular. Pakolu. Ya, karena mereka kebingungan, mereka era-era datang, Pak, ke para sahabat itu yang sedang istirahat. Mereka kemudian bertanya, hal ma'akum min dawa auraqin. Apakah di antara kalian ada yang punya obat tidak? Atau ya ada yang bisa meruqyah tidak? Jadi orang ini bertanya kepada para sahabat itu, membedakan ada dawa, ada rokin. Berarti ruqyah itu bukan obat. Ada yang punya obat tidak? Dawa, aurokin ada, atau ada yang bisa meruqyah tidak? Kan begitu. Karena mereka kebingungan, pimpinannya ya sakit, demam, begitu. Faqalu, maka para sahabat menjawab, innakum lam takruna wala naf'a. Ini sifat aslinya, Pak. Kalian juga tidak menerima kami. Jadi tehayang mantuana oke. Wala naf'al hatta taj'alu lana ju'lan. Kami akan bantu kalian, tapi catatannya saya minta upah dari
pengobatan kami. Jadi Pak, pengobatan minta buruh, minta ujroh. Jadi dikomersilkan oleh para sahabat. Gitu. Faja'alu lahum qati'an min sya'. Maka mereka berjanji kalau sembuh, maka mereka akan menghadiahkan daging domba. Gitu. Dikasih domba, Pak. Nah, sudah deal transaksi itu, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Sahabat mulai mengobati gitu yang terkena binatang buas itu dengan membaca Al-Fatihah, Pak. Dia baca Al-Fatihah. Wa yajma'u buzaqah wa yatfilu. Setelah baca Al-Fatihah, dia kumpulkan buzaqah, air liurnya. Terus dipurakeun, Pak. Wah, gitu. Karena naon kanu ya pada yang sakitnya terus diusap, Pak. Jika sepuh orang kapungkur gitunya, budak tidak gor, namanya buncunur gitunya, tarangna, pan diletak, kucidu indung, gitu. Mun ayeuna mah masalah diletak teh Pak, da corona ayeuna mah gitu. Dulu mah sampai pakai air liur gitu kan. Bahkan kalau anak jatuh terkilir, baru pas sampai anak, itu kan indung mah langsung ambil beras sedikit, ambil cikur, digayem Pak, gayem, keluarkan, plok, gitu kan Pak, palian ku kain, sembuh, gitu. Yang sembuh-sembuh nonton tuh anggara yang ke tukang urut gitu. Yang sembuh banyak gitu maksudnya. Dan ternyata Pak Baro'a, Pak atau bisa, Pak, sahabat melakukan itu sembuh ternyata. Maka sesuai kesepakatan kan, ketika sembuh, ya hadiahnya domba. Tapi faqalu la nakhudhu hatta nas'alan nabi. Sahabat justru ketika sembuhnya kaget, Pak. Kela. Kita tidak akan terima domba ini sebelum kita bertanya pada Rasulullah. Ini dibenarkan atau tidak? Ternyata sahabat melakukan itu tidak serius, Pak. Dalam serius mah nggak mikir panjang kan, ambil saja selesai masalah. Enggak, ini menjadi kaget. Berarti yang dilakukan oleh sahabat juga ngarang sebetulnya. Ya, berangkat awalnya kan dari apa? Awalnya kan dari mereka ikut berteduh, tapi di kampung itu tidak someah gitu. Someah, cai-cai acan, tidak memperlakukan layaknya seperti tamu. Bahkan tidak mau begitu menerima mereka. Tiba-tiba mereka minta bantuan. Ya sifat manusianya kan muncul ya kayak kita aja Pak ya. Kita kan begitu. Kok ngehina tapi minta tolong kan begitu. Di orang kan gitu. Nah, para sahabat kan kaget. Nah, ketika kaget, ya mereka justru dengan penuh kesadaran tidak mau karena khawatir mengkomersilkan mengobati itu kemudian muncul ujroh ini mereka tidak tahu hukumnya boleh atau tidak. Karena kan ini bentuknya ta'awun Pak, tolong menolong. Tolong menolong itu tidak diajarkan oleh Nabi, ada upah gitu. Kayak di kita ya, kalau ada yang meninggal, ini sudah beberapa kali, ada yang meninggal, kemudian saya ikut, kemudian saya pimpin acara akhir tuh, yang penguburan itu, itu terus di amplopan Pak. Cek saya tetap menang itu kekiawan teh, nggak boleh. Ini mah kewajiban. Ya karena mungkin biasanya begitu mungkin ya. Tapi juga harus dibiasakan jangan. Bukan saya nggak butuh sama gitu. Tapi ini kan kewajiban beda gitu loh maksudnya. Apalagi kemarin kan Pak yang meninggal itu dalam satu hari itu Pak luar biasa. Ya seumur-umur gitu dalam satu minggu Pak. Setiap hari ke kuburan gitu loh. Ya kemarin-kemarin waktu hampir serentakan semua begitu meninggalnya itu.
hampir setiap hari. Saya menguburkan yang ini, yang itu udah siap-siap Pak. Yang sebelah sana baru digali Pak. Ini kuburannya di daerah ini, di dekat apa? Ciwareng itu, di Ciwareng. Gitu. Itu kewajiban, ta'awun. Nggak perlu kayak begitu, ya, gitu. Itu bahaya Pak, kalau dibiasakan begitu bahaya. Tempo tidak ada, repot, uangnya tidak ada, ini meninggal mah tidak direncanakan. Dari mana yang meninggal ngomong heula dan moal aya, gitu kan? Gitu. Jadi jangan dibiasakan begitu. Ihsan itu boleh, tapi kalau ta'awun jangan dicemari dengan persoalan itu, supaya semua dari hulu ke hilir itu ikhlas gitu. Ya kalau tukang gali dikasih karena mungkin dia profesi gitu Pak, profesinya gitu. Nah lalu kemudian pasa'aluhu padohika, ya mereka nanya ke Nabi, Nabi malah tertawa terbahak-bahak Pak. Bukan patabasama, bukan tersenyum, mentertawakan perilaku sahabat. Cek Nabi teh kebina-bina, mulainya ngarang teh gitu. Tapi kemudian Nabi mencoba memberikan arahan. Kata Rasulullah begini, wa ma adraka annaha ruqyah. Kamu tahu tidak bahwa membaca Al-Fatihah itu ruqyah, kata Nabi. Berarti kan sahabat tidak tahu Pak. Kenapa dia baca Al-Fatihahnya? Apaan we Al-Fatihah? Nu apaan eta gitu. Da sigana mun maca Al-Baqarah apa mah digana Al-Baqarah Pak. Wan lila makanya Pak. Ruqyahna. Gitu. Yang hafalnya cuman itu. Tapi kata Nabi, kamu sudah betul baca Al-Fatihah itu ruqyah. Dari mana ruqyahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah nasta'in, minta pertolongan. Dan ini kekuatan sahabat kalau baca ayat Quran itu serius Pak. Nilai-nilai keikhlasannya kuat. Nah di samping itu memang Allah mentakdirkan sembuh begitu. Maka kata Rasulullah, khuduha wadribuli bisahmin. Ambil saja, dombanya ambil saja, saya minta satu. Gitu. Kata Rasul begitu. Cek orang Sunda mah lain culametan, lain banyak. Bukan, Rasul itu bukan ingin jatah orang lain. Ini menunjukkan bahwa itu halal. Halal, nah saking halalnya Nabi juga boleh memakan itu. Karena Nabi kan tidak boleh makan zakat Pak. Jadi Nabi itu dibatasi, Nabi dan keluarganya itu tidak semua jenis harta bisa dimakan oleh keluarga Nabi. Nah supaya lebih menguatkan bahwa itu adalah halal, saya minta satu, kata Nabi. Oh berarti halal gitu. Meminta upah, ujroh dari mengobati boleh. Makanya di dia Bapak ada tukang profesi tukang mesel. Lamun setelah terus mesel terus nyungkeun gitu, itu halal, sah, tidak masalah gitu. Walaupun memang kita nolong orang lain gitu. Ngetong mahal ting Pak, ya mesel teh udah mahalnya. Ya ikhwatul iman itu sedikit pemaparan beberapa keterangan tentang ruqyah. Dan ternyata ruqyah ini banyak sekali Pak dalilnya itu. Baik yang sahih, yang dianggap sahih, ataupun juga yang paling banyak itu yang dhaif cukup banyak. Makanya kalau ada orang meruqyah kemudian tangannya bergetar sambil begini, matanya ya matanya meremelek gitu Pak ya, gitu. Sambil baca beberapa ayat begitu. Ya itu juga bagian dari yang dijelaskan dalam hadis. Maka sebetulnya ruqyah itu tergantung kita gitu. Kita mau pakai metodologi apa gitu loh. Atau pakai metodologi istihad apa. Karena kalau kita memakai metodologi istihad salah satunya menerima hadis dhaif sebagai bagian dari referensi kita, maka hasilnya akan berbeda ketika kita hanya menerima yang sahih. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak menyimpulkan sebuah sebuah hukum, tergantung metodologi yang Bapak pakai. Kalau Bapak misalnya memasukkan hadis dhaif sebagai salah satu referensi kita,
Itu akan berbeda hasilnya ketika menetapkan hanya yang sahih begitu. Itu kembali kepada metodologi istihadnya gitu. Usahakan kita tidak istihad, yang istihad adalah imam. Ya sama. Bapak ketika memilih satu imam dengan metodologinya dan imam itu tidak kita pilih, hasilnya berbeda. Begitu. Jadi fikih itu tidak hanya sekedar bagaimana cara kita memahami, tidak hanya seperti itu. Tapi juga start dari metodologi apa yang kita pakai. Makanya berbeda itu tidak ada masalah, silakan. Tapi harus dengan penuh kesadaran bahwa yang kita lakukan dan pilih ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Orang memahami sirah nabawiyah, itu kan kalau misalnya banyak orang yang tidak baca, itu kan jadi ngaco, Pak, kesananya. Dia hanya memperkirakan berdasarkan pada omongan-omongan guru misalnya, atau omongan-omongan teman, itu kan kesimpulannya akan berbeda. Gitu. Nah, makanya memang perlu referensi yang kuat. Baik, ikhwatul iman, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.